Yo, halo! Kali ini ada handphone Nokia yang lahir kembali, alias versi reborn, yaitu Nokia 2720 Flip 4G. Ya, akhirnya saya bisa cobain nih, sebuah teknologi baru di handphone jadulnya Nokia yang ori. Nggak kayak sebelumnya di Nokia 6300 yang ternyata KW, tapi pakai OS Android. Keren juga sih itu. Oke, balik lagi ke handphone ini, jadi nggak usah makin dilamain, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada unit handphonenya. Ditaruh dulu. Terus ada kertas panduannya. Dapat charger yang udah langsung nyambung sama kabelnya. Ini pakai micro USB ya. Dan ada baterainya yang tipenya BeV 6A berkapasitas 1500 mAh. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi itulah isi box dari Nokia 2720 Flip 4G yang saya beli. Lanjut, cek unitnya. Wih, ini kelihatannya cakep juga ya. Warnanya putih, agak keabu-abuan dikit, dan bertekstur doff. Terus dipadukan sama warna hitam yang glossy. Keren ya. Oke, kita cek di bagian luarnya dulu nih. Di depan sini ada tulisan Nokia, dan di atasnya ada layar 1,3 inch. Di sisi kanannya ada tombol pengatur volume, di sisi bawahnya ada lubang micro USB, di sisi kiri ada tombol tambahan emergency gitu, dan lubang jack audio. Kalau di sisi atas cuma ada engselnya aja ya, yang bahannya ini plastik doff gitu. Untuk bagian belakangnya ada kamera, lampu flash, mikrofon, dan lubang speaker. Nah, untuk bagian dalamnya itu kayak gini. Jadi di sini ada layar 2,8 inch, di atasnya ada tulisan Nokia dan earpiece. Terus di bawahnya ada tombol-tombol alphanumerik dan mikrofon. Oh iya, back covernya ini bisa dibuka. Di dalamnya ada slot nano SIM 1, SIM 2, dan micro SD. Terus di sini juga ada keterangan IMEI-nya, model TA-11, dan kelihatannya ini yang untuk region Cina ya. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Nokia 2720 Flip 4G. Coba cek ke settings. Nah, jadi handphone ini pakai KaiOS versi 2.5.2.1. Untuk storage-nya ini 4 GB dan kayaknya sisa sekitar 2 GB-an ya. Sistemnya makan 1,7 GB. Aplikasi bawahnya juga lumayan banyak nih, bukan cuma dari Nokia ya, tapi pihak ketiga juga ada, khususnya game nih. Ntar coba gamenya juga deh. Tapi sebelum itu, coba dulu nih kameranya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Nokia 2720 Flip 4G. Menurut kalian gimana nih? Nokia 2720 Flip 4G dirilis sekitar tahun 2019, sedangkan yang versi awalnya itu dirilis sekitar tahun 2009. Jadi bedanya 10 tahun ya. Kalau yang versi reborn ini udah dipegang sama HMD Global. Jadi bukan Nokia yang dulu, tapi dari segi kualitasnya ya masih oke-oke aja lah. Cuma memang dari harganya kayak masih zaman dulu, ketika merek Nokia masih berkuasa. Oh iya, unit yang saya dapetin ini kondisinya bekas. Saya belinya lewat toko Pak Edi dengan harga 1,1 juta. Menurut saya masih cukup mahal ya. Tapi kalau yang harganya murah itu juga hati-hati aja, takutnya barang KW. Terus untuk kondisinya, ya memang udah nggak mulus banget. Layarnya ini udah banyak goresan halus. Dan kayak ada bekas tombol gitu. Apa pas posisi nutup itu ketekan banget kali ya. Tapi secara fungsinya sih masih normal. Untuk tombolnya ini kerasa empuk dan besar-besar. Lumayan enak buat dipakai ngetik. Dan ada backlightnya juga. Tapi kalau buat main game, di KaiOS ini rasanya kurang greget ya dibandingkan dengan game platform Java, apalagi sama game Symbian. Untuk keluaran suaranya ini ternyata kenceng, tapi agak cempreng gitu ya. Sedangkan untuk layarnya ini menarik, khususnya yang luar ini. Jadi layarnya ini bisa untuk nampilin waktu, icon notifikasi, atau kalau ada yang telepon itu bisa ketahuan nama atau nomornya di sini.
Jadi pas dibuka itu bisa langsung ngangkat. Tapi kalau untuk layar dalamnya itu ya biasa aja, udah cukup baik kok. Oh iya, untuk baterainya ini masih cukup awet. Pemakaian saya masih bisa dapat seharian lah, tapi mungkin karena ini unit bekas, jadi udah berkurang juga performa baterainya. Untuk sinyalnya ini masih muncul, 4G-nya bisa, dan saya cek emailnya terdaftar di web Bea Cukai. Berarti importnya bayar pajak resmi nih. Sebenarnya handphone ini nggak dijual secara resmi di Indonesia, jadi harus import dari luar negeri. Pantas aja mahal harganya, karena bayar pajak segala macem kan. Ya walaupun belinya barang import dan harganya mahal, tapi buat pecinta Nokia dari dulu, kayaknya ini masih menarik ya. Karena selain bisa nostalgia, bisa juga digunakan untuk kebutuhan zaman sekarang. Soalnya yang versi Ribbon ini lebih canggih. Untuk spesifikasinya, handphone ini pakai chipset Snapdragon 205, dual core 1,1 GHz. RAM-nya 512 MB, internalnya 4 GB, pakai GPU Adreno 304, layarnya 2,8 inch, kamera 2 megapiksel, jaringannya 4G, punya Wi-Fi dan GPS, baterainya 1500 mAh, dan pakai KaiOS. Dari segi speknya, handphone ini memang upgrade banget dari yang versi awal, terutama untuk sistem operasinya yang menggunakan KaiOS. Buat yang belum tahu, KaiOS itu merupakan sistem operasi berbasis Linux yang lahir dari Boot2Gecko, penerus dari Firefox OS. KaiOS itu sebenarnya sistem operasi yang layaknya web browser, dan aplikasinya juga berbasis HTML5. KaiOS ini bisa berjalan di perangkat dengan spek yang rendah, dan biasanya dipakai untuk feature phone atau handphone-handphone ala jadul gitu yang dibikin pintar. Jadi walaupun ini feature phone, tapi ada beberapa fitur dari smartphone. Misalnya udah dibenamkan jaringan 4G, terus Wi-Fi, dan bisa buat dijadiin hotspot juga. Terus punya toko aplikasi sendiri yang bernama Kai Store. Dan aplikasinya ini juga beberapa ada yang biasa dipakai di smartphone, misalnya WhatsApp. Ini masih bisa loh, cuma memang fitur-fiturnya itu lebih terbatas daripada yang di smartphone. Ya, setidaknya buat chatting dan update status masih bisa sih, dan navigasinya itu lumayan mudah, karena memang didesain khusus untuk KaiOS. Cuma sayangnya, karena ini pakai KaiOS versi lama, jadi fiturnya tuh masih belum update. Kalau nggak salah sebenarnya WhatsApp KaiOS udah bisa buat nelepon ya. Nah, selain itu, KaiOS juga didukung beberapa layanan Google, misalnya Google Assistant, Maps, YouTube, dan beberapa sosial media macam Facebook, Twitter, dan lain-lain. Tapi anehnya, di unit saya ini kok nggak ada ya? Padahal biasanya aplikasi itu udah ada loh dari bawaannya. Bahkan saya cari di Kai Store-nya juga nggak ada nih. Aneh sih. Tapi kalau dibilang unit saya ini palsu atau KW, bukan juga. Ini beneran handphone Nokia yang pakai KaiOS. Mungkin karena unit ini region Cina, jadinya pakai firmware Cina. Dimana kalau Cina itu kan anti sama layanan Google dan beberapa sosmed umum di kita. Ya agak disayangkan sih, tapi ya udahlah. KaiOS itu sebenarnya bisa dioprek-oprek loh. Misalnya di jailbreak atau root, bisa install aplikasi di luar Kai Store, pasang custom recovery, masukin tweak, bahkan ada custom ROM-nya juga. Contohnya kayak di Advan HP Online. Ya walaupun memang nggak semua tipe handphone dan semua versi KaiOS bisa ya, tapi kebetulan unit ini bisa di jailbreak pasang OmniSD. Jadi caranya, aktifin dulu USB debugging dengan dial bintang pagar 33284 pagar bintang. Nanti bakal muncul tuh icon kecoa. Terus hubungin handphonenya ke PC pakai kabel data. Nah di PC sediain bahan-bahannya, yaitu ADB, Pelmoon, dan OmniSD. Buka Pelmoon, ke menu developer, pilih Web IDE. Terus tekan remote runtime, kalau error gini bisa masuk ke ADB, cek ADB devices, apakah udah terhubung. Terus jalanin perintah ini. Baru deh tekan remote runtime lagi. Nah kalau udah terhubung, ekstrak file OmniSD. Terus di Web IDE, tekan Open Package, dan cari folder ekstrakan OmniSD. Terus tekan icon Run ini. Otomatis di handphonenya bakalan keinstall dan kebuka OmniSD-nya. Tekan tombol pagar dan pilih OK. Nanti handphonenya bakalan restart dan ke-reset ya data-datanya. Setelah ketampilan awal, masuk ke Settings, tab Device, pilih Developer, di debugger pilih ADB and DevTools. Kalau udah, tinggal ulangin aja tuh, jalanin perintah di ADB, terus di Web IDE tekan Remote Runtime, dan tekan icon Play. Udah deh, OmniSD-nya keinstall permanen. Nah, dengan OmniSD ini, kita bisa install aplikasi di luar Kai Store dengan file yang biasanya berformat zip.
Tinggal buka aja aplikasinya, terus tekan scan dan pilih nama file yang ingin diinstal. Selesai. By the way, ini saya coba install beberapa aplikasi Google yang emang bawaan, tapi di unit yang saya beli ini nggak ada. Dan ini jadinya bisa ya. By the way, untuk cari-cari aplikasi, tutorial, atau info lainnya tentang KaiOS, bisa cek di web Banana Hacker. Menurut saya, Nokia emang bagus bikin handphone dengan sistem KaiOS, apalagi membawa embel-embel Ribbon untuk menghidupkan lagi kenangan dari tipe handphone lamanya. Tapi untuk harganya bikin mikir-mikir buat beli, apalagi yang emang niatnya buat dipakai sebagai kebutuhan, bukan cuma nostalgia atau sekedar koleksi. Tapi jujur aja, untuk performanya ini saya rasa kurang begitu optimal ya, misalnya buat buka tutup aplikasi maupun pas jalaninnya. Ya wajar aja sih kalau lihat speknya dan jenis handphonenya. Tapi kalau lihat lagi harganya, waduh, berat. Ya semoga aja Nokia Indonesia bisa masukin tipe Nokia versi Ribbon yang KaiOS. Biar resmi, mudah dibeli, dan harganya juga lebih terjangkau ya, kalau bisa. Oke, jadi itulah handphone Nokia versi Ribbon, tipe 2720 Flip 4G. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.